Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan jam kedua mengenai laporan orientasi pengenalan etika dan instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K SMA Negeri 8 Semarang. Oke, profil singkat, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Ervina. Unit kerja saya di SMA Negeri 8 Semarang, alamat kos saya di Wonosari Ngalian, sementara rumah asli saya di Purwodadi, Grobogan. Pengalaman saya pernah mengikuti SM3T di daerah terpencil di Kalimantan Barat selama 1 tahun di tahun 2015-16. Oke, lanjut. Maksud dan tujuan langsung saja memberikan pemahaman dan memperkuat sikap serta perilaku peserta terkait dengan nilai-nilai dasar etika yang berlaku di lingkungan pemerintah, khususnya bagi kami di SMA Negeri 8 Semarang secara efektif. Kemudian yang kedua, memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai etika yang berlaku di instansi. Selain itu juga diharapkan mampu menerapkan core values ASN berakhlak dalam kehidupan profesional dan pribadi sehari-hari. Waktu dan tempat seperti yang sudah disampaikan, kami melaksanakan agenda sebanyak 2 kali. Minggu pertama dari hari Senin hingga Rabu, melaksanakan pembelajaran full e-learning melalui LMS yang sudah disampaikan oleh beberapa pemaparan dari PPSDM. Kemudian dilanjutkan mentoring dan seminar yang berlangsung di SMA Negeri 8 dan di SMA Negeri 14 Semarang. Kemudian orientasi ini ada beberapa yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah visi dan misi. Kebetulan SMA Negeri 8 memiliki visi terwujudnya sekolah ramah anak untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Sementara misi yang ingin disampaikan dari SMA Negeri 8 Semarang adalah mewujudkan sekolah yang ramah anak, kemudian mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dan mewujudkan manusia berwawasan lingkungan. Oke, berikutnya adalah struktur organisasi di SMA Negeri 8 Semarang, kurang lebih sama, ada kepala sekolah dan wakilnya, terus kemudian ada koordinator dan staf pengembang yang membantu. Berikut adalah struktur organisasi di SMA Negeri 8 Semarang. Next, program kerja yang di SMA Negeri 8 Semarang yang paling baru adalah Semandala Menyapa, kemudian Senyum Segar, Semembler, dan yang paling sudah menjadi budaya di SMA Negeri 8 adalah Wartati. Kemudian selanjutnya rencana hasil kerja dari P3K. Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, yaitu modul ajar, ATP, CP, dan pendukungnya. Kebetulan karena saya guru kimia dan di kelas 10 dan 11, maka saya membuat untuk modul ajar dan pendukungnya di materi kimia kelas 10 dan 11 berkoordinasi dengan CP revisi dari MGMP Kota Semarang. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Ini meliputi pertanyaan stimulus atau istilahnya pemantik, karena di beberapa kemungkinan di beberapa sekolah juga membagi kombel-kombel. Di SMA Negeri 8 Semarang sendiri itu ada 5 kombel, dari instruksi adaptif, disiplin positif, keteraturan kelas, aktivitas interaktif, dan instruksi pembelajaran. Di saya kebetulan semester ini saya dapat kombel di aktivitas interaktif, maka di peningkatan kualitas pembelajaran, modul ajar yang saya buat atau yang saya sesuaikan yaitu aktivitas interaktif dengan memantik pertanyaan-pertanyaan yang memacu daya berpikir dari peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk pengembangan kompetensi hampir sama, jadi mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di PMM ataupun di luar PMM melalui kombel atau pelatihan teknis dari beberapa universitas yang sekiranya kami mampu ikuti. Dan tugas tambahan saya cantumkan adalah sebagai wali kelas. Jadi saya kebetulan di wali kelas peminatan hybrid, di mana itu mereka anak-anak itu mendapatkan pelajaran secara IPA dan IPS atau sains dan sosial. Jadi karakter-karakter di anak wali kelas saya di 11-8 itu sangat bervariatif karena apa yang mereka lakukan setiap hari itu juga bermacam-macam. Oke, ini rencana hasil kerja tahunannya: mewujudkan sekolah ramah anak, mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dan mewujudkan manusia berwawasan lingkungan sesuai dengan program Adiwiyata adalah yang milik kepala sekolah yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan. Terus kemudian
Ini yang tadi ingin saya sampaikan, beberapa dokumen pendukung yang memulai dari tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran adalah menyusun rencana pembelajaran, menyampaikan materi dan evaluasi. Mungkin kedepannya akan ada beberapa evaluasi yang ini sudah dilaksanakan, evaluasi akhir semester bagi anak kelas 10, 11, dan 12. Next, kemudian ini yang kedua adalah meningkatkan kompetensi, pengembangan kompetensi, yaitu dengan beberapa kali mengikuti istilahnya bimbingan, pelatihan atau webinar secara teknis di beberapa universitas yang melaksanakan yang sesuai dengan apa yang ingin saya targetkan di semester ini atau di semester ke depan. Terus kemudian berikutnya adalah selain itu juga mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan berbagai kombel dari berbagai tempat yang sekiranya itu mendukung untuk peningkatan tujuan pembelajaran, terutama di yang saya lakukan di kimia. Kemudian berikutnya ini kemudian yang selanjutnya adalah menyusun metode pembelajaran yang interaktif, karena kebetulan kombel saya aktivitas interaktif, jadi menyesuaikan kondisi di mana saya mengajar di kelas tersebut dan menyesuaikan materi yang ingin saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dapat sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian dan yang terakhir adalah laporan tugas tambahan sebagai wali kelas, yang mana laporan wali kelas yang saya buat itu biasanya 1 semester sekali atau misalnya 1 tahun 2 kali, itu meliputi beberapa kondisi-kondisi sebagai wali kelas di mana kelas itu saya pegang selama 1 semester atau 1 tahun itu. Berikutnya beberapa nilai akhlak, kemungkinan ya ada beberapa yang mungkin butuh saran dari teman-teman atau yang lain. Terus lanjut. Nah ini kemudian ke triwulan yang keempat ini saya masih agak kekurangan di sertifikat kombel, jadi mungkin akan memenuhi di beberapa sertifikat kombelnya. Dan untuk aksi nyata atau di aktivitas PMM ini belum saya cek ulang kembali apakah sertifikatnya sudah keluar yang saya buat dan bisa dimasukkan ke TW yang keempat ini. Terus lanjut. Nah, simpulan yang bisa saya sampaikan, kegiatan orientasi ini sangat terlaksana dengan baik sehingga meningkatkan pemahaman nilai etika, visi, dan misi struktur di lingkup di pemerintahan, khususnya saya yang berada di SMA Negeri 8 Semarang. Selain itu juga bermanfaat meningkatkan kualitas PPK dalam pemahaman produktivitas, kemudian keterampilan dan pelayanan lebih berkualitas khususnya dalam satuan pendidikan, apalagi yang Bapak Ibu guru yang sudah pernah dilakukan dan sedang dilakukan di sekolah masing-masing. Demikian, mungkin ada beberapa yang dari teman-teman ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Oke. Perkenalkan, saya Jessica Purnawati dari SMA Negeri 8 Semarang. Saya ingin menanyakan tentang etika berakhlak. Tadi sudah disampaikan di katanya ya. Pertanyaan saya, etika berakhlak apa yang belum maksimal dikaitkan dengan RHK yang dilaksanakan di kerja Anda? Oke, langsung saya jawab saja. Di etika berakhlak yang merasa saya belum maksimal atau memiliki beberapa hambatan dan kendala itu salah satunya yang kompeten. Jadi karena saya di kimia, jadi menyusun modul ajar itu kan harus sesuai dengan istilahnya penyederhanaan materi. Nah, jadi yang belum maksimal itu terkadang dari awal anak sudah merasa materi kimia itu menyeramkan dan sulit. Makanya untuk membuat modul ajar yang kompeten dan mengajar yang kompeten inilah saya membutuhkan penyederhanaan materi, yang mana semisal istilahnya ketika saya mengajar di rumus tata nama senyawa kimia, saya tidak langsung menjelaskan ini namanya H2SO4 HCl itu tidak, tapi saya meminta anak untuk membawa suatu bekas bungkus makanan atau mungkin yang mereka membawa skincare. Nah, itu kita ngelis bareng-bareng ingredient atau istilahnya bahan-bahan yang apa yang mereka bawa. Jadi dari situ mereka tahu bahwa oh ternyata kimia itu tidak sehoror yang dibayangkan. Kita ketemu sehari-hari, bungkus makanan ini silakan dianalisis apakah ada bahan yang sama. Ternyata ada bahan yang sama. Kemudian ketika ada yang membawa skincare, sunscreen misal, kok ada yang zinc oxide, ini apa Bu? Nah itu di beberapa merek kok sama zinc oxide, makanya kita analisis bersama. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan itu lebih ke menyederhanakan materi dan
menghilangkan mindset bahwa kimia itu materi yang sulit dan menyeramkan seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, terima kasih Bu Nurul. Saya Bu Agustina Ismiati dari SMA 7 Semarang. Terkait beberapa hal tadi kan ada kendala ya. Iya. Kendala salah satunya yang ingin saya tanyakan adalah kendala nilai dan etika terbesar. Apa yang selama ini menjadi hasil di kerja yang Anda sekarang lakukan yang berhubungan dengan etika? Terima kasih. Oke, nilai yang paling besar itu sebagai wali kelas terutama. Karena berbagai macaman anak dengan karakternya itu saya merasa istilahnya butuh waktu agak lama untuk mengenal anak, apalagi saya mendapatkan kelas dengan jumlah porsi laki-laki 23 dan perempuannya 13. Jadi lebih ke, dan apalagi mereka jurusannya itu hybrid atau dapat sosial juga dapat sains. Jadi tidak bisa semata-mata seperti anak sains yang sistematis, kemudian anak sosial yang istilahnya bisa untuk berbaur dengan semua kalangan. Nah, jadi di situ PR terbesar saya di RHK saya yang di kompetennya saya sebagai wali kelas itu masih mengelaborasi dan kemudian istilahnya membutuhkan keterampilan-keterampilan yang masih saya belajar juga, sehingga memaksimalkan anak nyaman di sekolah belajar, tujuan pembelajaran tercapai, kemudian istilahnya perkembangan sosial emosionalnya juga anak juga istilahnya sesuai dengan tingkat psikologis perkembangan anak di usia seperti itu, di situ gitu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Prihatin Nagusari ingin melanjutkan pertanyaan dari Bu Agustina mengenai solusi dalam menghadapi kendala dan memaksimalkan dalam permasalahan yang Bu Nurul sampaikan tadi. Karena mengingat saya juga mengajar di kelasnya Bu Nurul, di mana anak-anaknya itu sangatlah aktif, banyak laki-lakinya. Kemudian kadang kalau jam terakhir itu sulit sekali mengendalikan kelas itu. Monggo diperjelas kembali. Oke, terima kasih. Solusi mungkin ini juga masih saya sedang coba adalah ikut serta hidup di lingkungannya mereka. Jadi semisalnya yang sedang viral saat ini apa, saya berusaha masuk ke kehidupannya mereka. Jadi mereka tuh merasa seperti, oh saya ada temannya, oh wali kelas saya menganggap saya ada. Terkadang anak itu tidak seperti istilahnya takut kalau dengan guru atau wali kelasnya itu lebih ke akhirnya hal-hal yang kurang baik itu malah saya dengar dari luar. Saya tidak mau seperti itu. Mendingan kalian bilang aja kalau ada hal yang kurang baik langsung ke saya. Jadi solusi yang sedang saya terapkan dan masih saya observasi untuk diri saya adalah mencoba memasuki kehidupannya mereka di waktu itu. Jadi yang sedang viral saat itu apa, saya berusaha mengikuti keadaan anak seperti itu dengan ritme-ritme yang mana ada batasan-batasan minimal yang harus dicapai seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi saya kira itu Bapak Ibu ya yang kita perlu perhatikan dalam orientasi P3K sehingga nanti kita selesai P3K itu memang betul-betul menjadi pribadi yang lebih perfect gitu ya. Nah, tuntutan pasarnya memang seperti itu. Jadi kita selama bisa mengusahakan ya kita usahakan ya, jangan berikan celah untuk satu kesalahan. Kecuali kalau memang ya hilaf manusia ya. Tapi kan kita setiap hari memperbaiki diri sehingga nanti setiap hari itu makin baik ya. Lakukan refleksi setiap hari. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi saya juga untuk mentoring ini saya ngebut ya, ngebut saja enggak apa-apa, yang penting targetnya itu bisa tercapai. Oke. Saya kira itu banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.